Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Puspita dengan NPM 23210096. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pemeriksaan akuntansi yang berjudul peristiwa setelah tanggal pelaporan. Pendahuluan, standar audit atau SA ini mengatur tentang tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan peristiwa setelah tanggal pelaporan dalam suatu audit atas laporan keuangan. SA ini tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab auditor atas informasi lain yang diperoleh setelah tanggal laporan auditor yang dibahas dalam SA 720 Revisi 2021. Namun informasi lain tersebut dapat menjelaskan peristiwa setelah tanggal pelaporan yang berada dalam ruang lingkup 11 SA ini. Tujuan SA. Untuk tujuan SA ini, istilah berikut memiliki makna. Yang pertama, tanggal laporan keuangan. Tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Yang B, tanggal pengesahan laporan keuangan, tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Yang C, tanggal laporan auditor, tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan RSA 700 Revisi 2021. Yang D, tanggal diterbitkannya laporan keuangan, tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Yang E, peristiwa setelah tanggal pelaporan, peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Ketentuan. Peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Yang pertama, auditor harus melaksanakan prosedur audit yang didesain untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun auditor tidak diekspektasikan untuk melaksanakan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang sebelumnya telah diterapkan prosedur audit yang menyediakan kesimpulan yang memadai. Yang kedua, auditor harus melaksanakan prosedur yang diharuskan dalam paragraf 6 sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan audit atau periode terdekat yang dapat dicapai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian risiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan terbitkan suatu fakta diketemukan oleh auditor yang dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya, jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus: yang A, membahas hal ini dengan manajemen dan jika relevan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang B, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus: A, melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang B, menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun jika setelah laporan keuangan diterbitkan suatu fakta diketahui oleh auditor, yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya, maka auditor harus: A, membahas hal tersebut
dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang B. Menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Yang C. Meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Selanjutnya, materi penerapan dan penjelasan lain. Ruang lingkup. Ketika laporan keuangan auditan dicantumkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan selain laporan tahunan yang berada dalam ruang lingkup SA 720 revisi 2021, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa setelah tanggal pelaporan yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Sebagai contoh, auditor mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran terakhir. Prosedur-prosedur ini dapat mencakup hal-hal yang tercantum dalam paragraf 6 dan 7 yang dilakukan sampai pada atau mendekati tanggal berlaku efektif dokumen penawaran terakhir dan membaca dokumen penawaran tersebut untuk menganalisis apakah informasi lain dalam dokumen penawaran konsisten dengan informasi keuangan yang terkait dengan auditor. Definisi tanggal pengesahan laporan keuangan. Peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu-individu atau badan-badan sebagai contoh, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua laporan terkait telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan. Proses persetujuan tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan entitas mengikuti prosedurnya sendiri dalam menyusun dan menyaksikan laporan keuangan. Dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola yang ada, persetujuan akhir oleh pemegang saham diperlukan. Persetujuan terakhir oleh pemegang saham tidak diperlukan untuk auditor menyimpulkan bahwa bukti audit yang cukup dan tepat yang menjadi basis bagi opini auditor atas laporan keuangan telah diperoleh. Tanggal persetujuan laporan keuangan untuk tujuan SA ini adalah tanggal yang lebih awal yang pada saat itu pihak yang berwenang menentukan bahwa seluruh penyataan yang membentuk laporan keuangan termasuk di dalamnya catatan yang terkait telah disusun. Pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Peristiwa yang terjadi antara laporan keuangan dan tanggal laporan auditor bergantung pada penilaian risiko oleh auditor. Prosedur audit yang diharuskan dalam paragraf 6 dapat mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, meliputi penelaan atau pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Prosedur audit yang diharuskan dalam paragraf 6 dan 7 adalah tambahan prosedur yang mungkin dilakukan oleh auditor untuk tujuan lain dan mungkin memberikan bukti mengenai peristiwa setelah tanggal pelaporan. Sebagai contoh, untuk memperoleh bukti audit untuk saldo akun pada tanggal laporan keuangan seperti prosedur pisah batas atau prosedur yang berhubungan dengan penerimaan kemudian akun piutang. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal pelaporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan terbitkan. Dampak informasi lain yang diperoleh setelah tanggal laporan auditor. Meskipun auditor tidak berkewajiban untuk melaksanakan prosedur audit apapun terkait dengan laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor, tetapi sebelum tanggal laporan keuangan terbitkan, SA 720 revisi 2021 memuat ketentuan dan pedoman yang terkait dengan informasi lain yang diperoleh setelah tanggal laporan auditor yang dapat mencakup informasi lain yang diperoleh setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Baik, sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.